Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara untuk menyederhanakan bentuk akar. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada akar 75. Nah, bagaimana cara untuk menyederhanakan akar 75? Kita ubah bilangan 75-nya menjadi perkalian faktor prima dengan cara memfaktorkan. Kalau kita faktorkan bilangan 75, akan diperoleh perkalian faktor primanya 3 dikali 5 pangkat 2. Jadi, kita bisa ubah akar 75 itu sama dengan akar 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, setelah diubah ke dalam bentuk perkalian faktor prima, selanjutnya untuk mengakarkan bilangannya, kita tinggal membagi pangkatnya dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena di sini akarnya akar kuadrat. Selain itu, bilangan yang bisa dikeluarkan dari akar itu hanya bilangan dengan pangkat yang genap, atau pangkatnya bisa dibagi dengan 2. Di sini 3 pangkatnya pangkat 1. Kalau kita bagi 2, 1 dibagi 2 tidak bisa. Makanya di sini tidak bisa dikeluarkan 3-nya. Sedangkan untuk 5 pangkat 2, kita bisa keluarkan. Kenapa? Karena pangkatnya 2 ini bisa kita bagi dengan 2. Jadi hasil dari akar 75 itu akan sama dengan 5 akar 3. Kenapa di sini 5? Karena tadi di sini yang bisa kita keluarkan hanya 5 pangkat 2. 2-nya kita bagi 2 jadi 1, kita keluarkan 5-nya jadi pangkat 1. Jadi bentuk sederhana dari akar 75 itu sama dengan 5 akar 3. Selanjutnya contoh yang kedua, akar 72. Sama seperti contoh yang pertama, kita ubah ke dalam perkalian faktor prima. Bisa diperoleh akar 72 itu sama dengan akar 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pangkat bilangan ganjil? Nah, kalau ada pangkat bilangan ganjil seperti ini, kita pisah atau kita ubah menjadi pangkat genap. Bagaimana caranya? Kita ubah 2 pangkat 3 ini menjadi perkalian bilangan berpangkat genap. Kita ubah 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 2 dikali 2. Ingat sifat perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah. Di sini pangkat 3 ini kita ubah menjadi pangkat 2 ditambah pangkat 1. Nah, setelah pangkatnya genap, baru kita akarkan seperti yang tadi, maka hasilnya akan diperoleh 2. Ini hasil dari 2 pangkat 2 di akar, atau pangkat 2-nya kita bagi dengan 2, jadi 2 pangkat 1. Begitu juga dengan 3 pangkat 2, 2-nya kita bagi 2, jadi 3 pangkat 1. Sedangkan akar 2-nya di sini pangkatnya tidak bisa dibagi dengan 2, kita biarkan atau tetap dalam bentuk akar. Jadi bentuk sederhana dari akar 72 itu sama dengan 6 akar 2. Selanjutnya contoh yang ketiga, akar 96. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian faktor prima, maka akan menjadi 2 pangkat 5 dikali 3. Kita ubah lagi 2 pangkat 5-nya menjadi 2 pangkat 4 dikali 2. Selanjutnya kita akarkan lagi 2 pangkat 4-nya, maka akan menjadi 2 pangkat 2. Sedangkan di sini 2 kali 3-nya tetap dalam bentuk akar. Nanti hasilnya akan menjadi 4 akar 6. 4 dari 2 pangkat 2, 6-nya dari perkalian 2 kali 3. Selanjutnya contoh yang keempat, itu 3 akar 8. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Di sini yang perlu kita ubah akar 8-nya terlebih dahulu. 3 akar 8, 8-nya kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian faktor prima akan menjadi 2 pangkat 3. Nah, di sini 3-nya tetap tidak berubah. Yang berubah cuma 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Selanjutnya kita
ubah 2 pangkat 3-nya menjadi 2 pangkat 2 dikali 2. Nah, dari sini yang bisa dikeluarkan cuma 2 pangkat 2 yang depan. Berarti kita kalikan dengan 3. 3 dikali 2, sedangkan 2 yang belakang tetap dalam bentuk akar. Nah, dari sini kita bisa peroleh menjadi 6 akar 2. Jadi bentuk sederhana dari 3 akar 8 itu sama dengan 6 akar 2. Nah, itu beberapa contoh bagaimana cara untuk menyederhanakan bentuk akar. Selanjutnya, kita bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, di sini caranya sama seperti aljabar, yaitu yang boleh dijumlah hanya jika bilangan akarnya sama. Kalau bilangan akarnya sama, bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Tapi kalau bilangan akarnya beda, tidak bisa dijumlah atau dikurang. Contoh misal yang pertama, di sini 2 akar 5 ditambah 4 akar 5. Di sini bilangan akarnya sama, yaitu akar 5. Jadi bisa kita jumlahkan. Bagaimana cara untuk menjumlahkannya? Kita tinggal jumlahkan bilangan bulatnya atau bilangan bukan akarnya. Jadi yang perlu kita jumlahkan hanya 2 tambah 4. Sedangkan akar 5-nya tetap. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6, sedangkan akar 5-nya tetap. Sehingga diperoleh 2 akar 5 tambah 4 akar 5 itu sama dengan 6 akar 5. Selanjutnya contoh yang kedua, 5 akar 3 ditambah akar 3. Di sini bilangan akarnya sama, akar 3 tambah akar 3. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Bisa dilihat di sini nggak ada angka di depan akar, berarti di sini nilainya 1, bukan 0 ya. Jadi 5 akar 3 ditambah akar 3 bisa kita tulis 5 tambah 1, akar 3-nya tetap. Hasilnya diperoleh 6 akar 3. Ini contoh penjumlahan bentuk akar kalau akarnya sama. Selanjutnya contoh yang ketiga, bagaimana kalau akarnya beda. Misalkan di sini 4 akar 3 ditambah 2 akar 2. Seperti yang saya katakan tadi, syarat bentuk akar bisa dijumlah atau dikurang. Bentuk akarnya atau bilangan akarnya itu harus sama. Kalau beda berarti di sini tidak bisa kita jumlahkan. Tidak bisa menjadi 4 tambah 2 jadinya 6 akar 3 atau akar 2 atau akar 5. Itu tidak bisa. Jadi kalau beda bilangan akarnya, kita biarkan tetap seperti semula. Jadi 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 akan tetap menjadi 4 akar 3 ditambah 2 akar 2. Selanjutnya contoh yang keempat. Di sini 2 akar 75 dikurang 2 akar 3. Nah, bisa diperhatikan di sini akarnya juga beda. Yang pertama akar 75, yang kedua akar 3. Nah, kalau misalkan ada model akar beda seperti ini, bukan berarti tidak bisa dijumlahkan. Kalau di contoh yang ketiga tadi, Kenapa bisa langsung kita tentukan bahwa ini tidak bisa dijumlah? Karena di sini akarnya udah paling sederhana, akar 3 dan akar 2. Sedangkan akar 75 di sini masih bisa kita sederhanakan. Jadi bagaimana caranya? Kita sederhanakan akar 75-nya menjadi 5 akar 3. Caranya sama seperti cara menyederhanakan akar dengan cara faktorisasi prima. Nah, setelah kita sederhanakan akar 75-nya menjadi 5 akar 3, kita kalikan dengan koefisien 2-nya. Jadi 2 dikali 5 akar 3. Sedangkan untuk yang belakang 2 akar 3-nya tetap. 2 kali 5 akar 3 menjadi 10 akar 3 dikurang 2 akar 3. Nah, di sini bilangan akarnya sudah sama, yaitu akar 3 dengan akar 3. Sesuai dengan sifat, maka bilangan akar ini bisa kita kurangkan. Jadi nanti hasilnya akan menjadi 10 dikurang 2 akar 3. Hasilnya adalah 8 akar 3. Nah,
Itu sedikit penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.